Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zaki Faraman Horizon dengan NIM 2025320003. Di sini saya ingin menjelaskan kenapa ada perusahaan yang operasional rapi banget, tapi ada juga yang super berantakan. Di sini saya akan menjelaskan kunci solusi ini yaitu di sistem informasi manajemen atau SIM. Di video ini kita bakal bedah 10 konsep krusial SIM lewat studi kasus nyata secara cepat dan padat. Oke, yang pertama ada B, ada BI atau Business Intelligence. BI adalah sistem yang mengubah data mentah menjadi informasi visual untuk analisis bisnis. BI memecahkan masalah analisis data masif dengan mengubah data menjadi wawasan yang berharga. Dengan cara mengumpulkan data transaksi real time dari beragam pos secara otomatis ke data warehouse terpusat. Manajer memantau tren produk terlaris per wilayah secara instan via dashboard tanpa membaca data Excel. Selanjutnya ada membaca data historis untuk prediksi lonjakan permintaan produk mendukung keputusan stok proaktif. Selanjutnya ada ERP sebagai integrator. Di sini bisa sebagai menghapus data silos, menghubungkan departemen terisolasi melalui satu basis data terpusat. Ketika penjualan mencatat pesanan, sistem langsung mengurangi stok gudang secara real time dan otomatis mengirimkan permintaan pembelian jika inventory kritis. Kedua ada single source of the truth. Perusahaan menggunakan satu sumber kebenaran data yang sama, menghilangkan duplikasi kerja manual, mereduksi ketidaksesuaian data finansial, serta mempercepat siklus business order to cash. Selanjutnya ada knowledge management system, solusi pencegahan brain drain. Mencegah hilangnya pengetahuan berharga milik perusahaan saat karyawan senior pensiun atau keluar dengan mendokumentasikan keahlian mereka secara sistematis. Caranya yaitu pertama ada konversi pengetahuan, mengubah tacit knowledge atau keahlian subjektif di kepala menjadi explicit knowledge atau jadi modul video pembelajaran atau manual tertulis. Yang kedua ada akselerasi onboarding, membantu adaptasi staf baru, menggunakan siklus pengulangan kesalahan masalah dan mendorong budaya belajar aktif. Selanjutnya ada metrik KPI divisi penjualan. Di sini formulanya ada kayak formula tingkat konversinya adalah jumlah penjualan yang berhasil dibagi total prospek atau leads dikali 100%. Di sini untuk mengukur rasio prospek yang berhasil diubah menjadi pembeli aktif. Itu ada sebab akibatnya ada dua yaitu sales growth, mengukur peningkatan persentase total pendapatan penjualan bulanan secara konsisten, dan average order value, mengukur rata belanja pelanggan per transaksi untuk menilai performa cross selling team. Selanjutnya ada metodologi balance scorecard. Keuangan dan pelanggan menyeimbangkan indikator masa lalu seperti probabilitas ROI, tingkat kepuasan, retensi, dan dominasi pangsa pasar. Yang kedua ada proses bisnis internal, berfokus penuh pada keunggulan operasional, peningkatan efisiensi rata produksi, serta reduksi cacat produk. Yang ketiga ada pembelian dan tumbuh, menciptakan nilai jangka panjang melalui peningkatan kompetensi SDM, budaya inovasi kerja, dan adopsi IT modern. Selanjutnya ada efisiensi rantai pasok SCM. Yang pertama ada visibilitas data, yaitu sangat terbatas, koordinasi manual via telepon atau surel. SCM integrasi modernnya secara real time dan transparan di seluruh jaringan. Yang kedua ada sistem inventaris. Sistem SCM tradisional yaitu stok menumpuk di gudang atau buffer yang berlebih. SCM terintegrasi modernnya yaitu just in time atau JIT dan pengiriman sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada koordinasi kendala. Sistem SCM tradisionalnya respon lambat terhadap kemacetan supply. Otomatis SCM integrasi modernnya otomatis merekomendasikan rute pemasok cadangan. Lanjut, saya ada mengatasi bullwhip effect. Distorsi rantai pasok. Distorsi informasi kecil di tingkat konsumen memicu fluktuasi order yang sangat ekstrim di produsen hulu. Solusinya adalah menggunakan vendor managed inventory atau FMI serta membagi data transaksi POS harian secara real time ke supplier. Saya Gantt chart manajemen proyek. Tahap pertama ada analisis atau mendefinisikan kebutuhan sistem, menjajaki fungsional SIM dan persetujuan spesifikasi teknis. Yang kedua ada desain, perencanaan UI UX, arsitektur berbasis data relasional, dan pemetaan diagram alir data terintegrasi. Yang ketiga ada coding atau pengembangan modul fungsional, sistem enterprise dan interface API yang termodul backend. Yang keempat ada testing, uji coba fungsional keseluruhan, pelacakan bug atau UAT,
hingga rilis Go Live e-System. Selanjutnya ada otomatis HR modern via HRIS. Pertama dari ESS mengotomatis animasi repetitif karyawan melakukan absen digital berbasis pelacakan GPS, mengajukan lembur dan mengajukan izin cuti secara mandiri untuk persetujuan langsung. Selanjutnya ada kalkulasi gaji instan, menarik data kehadiran sisa cuti, pemotongan pajak PPh, serta tunjangan kesehatan secara instan, menghasilkan perhitungan siap gaji akurat dan perhitungan menit tanpa human error. Selanjutnya ada solusi studi kasus terpadu, IRP dan SCM Core, mengintegrasi gudang, pengadaan, dan keuangan untuk melenyapkan silo data internal serta mengotomasi penentuan titik reorder suatu produk. CRM terpadu, model registrasi tiket penanganan komplain pelanggan, melacak record penyelesaian klaim secara transparan dan menaikkan retensi konsumen. Dan selanjutnya ada eksekutif BI, dashboard analitik real time yang menyaring performa kecepatan logistik, rasio perputaran persediaan serta probabilitas multidivisi. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga penjelasan yang saya jelaskan tersampaikan dengan baik. Oke, terima kasih.